Jadi ini kan ilmu tauhid ya. Ilmu tauhid itu apa sih? Saya sederhana aja, ilmu tauhid itu ilmu untuk menambah yakin kita kepada Allah dengan dalil-dalil yang jelas. Itu sih simpelnya. Jadi ilmu untuk memperkuat keyakinan kita kepada Allah dengan dalil-dalil yang jelas, yang sudah ada, yang telah diracik para ulama. Itu tauhid sederhananya begitu ya. Nah, tauhid juga disebut ilmu kalam. Nah, tauhid juga disebut ilmu kalam. Terkadang juga disebut ilmu usuluddin karena merupakan pondasi agama. Ya bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah kalau kita nggak yakin gitu kan. Makanya ini pondasi. Nah, nanti dalam istilah tauhid juga sangkut pautnya erat sama ilmu kalam karena nanti bahas akidah. Nah, di akidah ini mungkin saya bakal spill sedikit. Jadi nanti ada istilah-istilah ya dalam ilmu akidah sebelum masuk ke tauhid. Nah, akidah daripada Al-Imam As-Sanusi ini yang kita yakinin adalah akidah yang selamat, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi awal mulanya itu Kanjeng Nabi itu bilang, "Sanaftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqatan." Umat saya itu akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Ada riwayat yang menyatakan 64 golongan. Nah, terlepas dari itu semua, para sahabat nanya, lalu terus setelah Rasulullah bilang seperti itu, Rasulullah katakan semuanya masuk neraka. Semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Nah, ditanyalah oleh para sahabat, siapa Rasulullah? Kata Rasulullah, ma ana alaihi wa ashabi. Orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnahku dan para sahabatku. Nah, dari kesimpulan itulah nanti istilah keluar seperti istilah ahlu sunnah. Jadi ahlu sunnah wal jamaah itu dulu itu tidak ada gitu. Ahlu sunnah itu baru muncul istilahnya itu di tafsir Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas itu pernah mengomentari bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh tentang masalah itu. Dalam tafsir Ibnu Abbas dikatakan wahada ahlu sunnah. Nah, baru istilah ahlu sunnah itu keluar. Jadi yang paling awal-awal itu, yang terkenal itu bukan ahlu sunnah wal jamaah, tapi sunni. Maksudnya kan, oh itu dia orang sunni atau orang syi'i kan, atau syiah. Jadi sunni itu ahlu sunnah. Nah, barulah di era Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu istilahnya tuh bertambah jadi ahlu sunnah wal jamaah. Ya untuk definisi lengkapnya sendiri itu belum ada yang, bukan belum ada ya, tapi apa? Nggak ada yang mendefinisikan sampai wal jamaah tuh nggak ada. Paling mentok-mentok ke ahlu sunnah. Ahlu sunnah menurut ulama A, ahlu sunnah menurut ahli B. Ya kalau kita ngelihat dari segi makna ahlu sunnah itu kan ahlunya itu kan sebuah golongan. As-sunnahnya itu as-sunnahnya itu macam-macam nanti ya. Ada menurut ahli fikih sunnah itu apa ya kan beda lagi. Sunnah itu apa yang dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan nggak apa-apa. Tapi sunnah di sini bukan sunnah kepada ilmu fikih atau ilmu manapun, tapi kepada kanjeng Nabi. Jadi ahlu sunnah menurut kami punya guru itu definisinya at-tabi'una li sunnatir rasul. Orang-orang yang mengikuti sunnah kanjeng Nabi itu disebut ahlu sunnah. Lalu wal jamaah. Apa itu al jamaah? Al jamaah itu alladzina taba'u jama'atal muslimin ay ittaba'u makana alaihi nabi wa ashabuh. Orang-orang yang mengikuti kaum muslimin di dunia, mayoritas kaum muslimin di dunia dalam cara pandang akidah. Nanti itu ada sabda Nabi yang mengatakan umat saya tidak akan terpecah, umat saya tidak akan terpecah dalam kesesatan. Alaikum bisawadil a'zam. Hendaknya kalian mengikuti mayoritas. Makanya nih Ahlus Sunnah wal Jamaah ini mayoritas. Dan semuanya itu mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu sah-sah aja karena itu Ahlus Sunnah wal Jamaah itu golongan yang diklaim langsung dari baginda Nabi.
Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu orang-orang yang mengikuti sunnah Kanjeng Nabi, yang mana mereka itu mayoritas, ya, mayoritas kaum muslimin di dunia dalam cara pandang akidah. Jadi nanti kalau di Indonesia itu kan ada Muhammadiyah, ya, ada Nahdlatul Ulama, yaitu mereka masing-masing mengaku diri sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan dari kalangan salaf, pengikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga sama kayak gitu. Orang-orang Wahabi mengaku dirinya Ahlus Sunnah, yaitu sah-sah aja. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu klaim langsung daripada Nabi Muhammad. Mana yang benar, mana yang salah, yaitu masuknya nanti kerana ikhtilaful ummah, ya. Perpecahan umat itu merupakan rahmat. Jadi kalau kita katakan mereka salah, enggak. Mereka bukan salah paham, tapi kita beda paham. Gitu. Kita beda paham. Nah, Al-Imam As-Sanusi ini terkenal sebagai ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita langsung masuk materinya aja ya. Saya baca perkata dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu adapun segala puji, wassalatu alhamdu adapun segala puji itu lillahi bagi Allah, wassalatu dan adapun sholawat, wassalamu dan salam itu ala rasulillahi atas utusan Allah. I'lam ketahuilah wahai engkau. Di situ annal hukma apa innal hukma? Ada teks Arabnya enggak? Annal hukma ya. Annal hukmal aqliya, sesungguhnya hukum akal itu yanhasiru terhitung fisalah sati aksamin pada 3 beberapa bagian. Al-wujubu yang pertama wajib, wal istihalatu yang kedua muhal, mustahil, wal jawazu yang ketiga jaiz, boleh. Nah, jadi nanti pas awal-awal ini kita bakal bahas tentang hukum akal. Hukum akal ini apa? Hukum akal ini adalah alat untuk menguatkan, memahami beberapa kaidah dalam ilmu tauhid ini. Ini penting nih ilmu akal. Cara berpikirnya kurang lebih kayak gitu. Fal wajibu, maka adapun wajib di situ wajib ya tulisannya, bukan wujub ya. Ya, fal wajibu maka fal wajibu maka wajib, maksudnya wajib akli. Wajib akli. Ma apa-apa la yutasawwaru yang tidak tergambarkan, yang tidak diterima fil akli pada akal, apa adamuhu ketiadaan akal. Apa adamuhu ketiadaan akal. Bukan ketiadaan ma. Jadi ma apa-apa la yutasawwaru yang tidak diterima fil akli pada akal, apa adamuhu ketiadaan ma. Nah, jadi yang pertama itu ada wajib akli. Wajib akli. Wajib akli itu sesuatu yang pasti diterima akal, simpelnya begitu. Simpelnya begitu. Wal mustahilu dan wajib muhal atau kemustahilan ya, tidak mungkin terjadi. Wal mustahilu dan adapun wajib muhal itu ma apa-apa la yutasawwaru yang tidak dapat menerima, ya, tidak dapat diterima fil akli pada akal, apa wujuduhu adanya ma. Lalu yang ketiga ada wal jaizu dan wajib jaiz akli. Jaiz itu boleh ya, jaiz. Boleh iya, boleh tidak, jaiz akli. Apa jaiz akli? Ma apa-apa yasihu yang dapat menerima fil akli pada akal, apa wujuduhu wujudnya ma, wa adamuhu dan ketiadaannya ma. Oke.
Jadi ada 3 perangkat untuk memahami ilmu tauhid. Di sini dikatakan ada wajib, mustahil, jaiz. Pertama wajib akli, kedua ada muhal akli atau mustahil, tidak akan mungkin terjadi. Ya, yang ketiga ada jaiz akli. Wajib akli itu gimana? Gampangnya wajib akli itu 4 ditambah 4 sama dengan 8. Akal tidak bisa menolak karena 4 ditambah 4 sama dengan 8. Nah, itu wajib akli. Kemudian jika kita mengatakan sesuatu yang bergerak itu sesuatu yang diam, kalau nggak diam ya tidak bergerak. Sesuatu yang bergerak, sesuatu yang tidak bergerak pasti dia diam. Nah, pada itu wajib akli, ya kan? Jadi kalau benda itu tidak bergerak ya dia diam. Itu wajib akli. Kemudian ada muhal akli. Muhal akli itu mustahil. Mustahil. 4 ditambah 4 sama dengan 10. Itu pasti akal menolak. Tidak bisa menerima akal. Muhal itu ya, muhal akli. 4 ditambah 4 kok sama dengan 10. Kemudian contoh muhal akli, sesuatu atau benda dalam waktu bersamaan dia bergerak dan diam, tidak bisa. Bergerak dan diam itu tidak bisa bersama, itu muhal. Akal akan menolak, itu muhal akli. Nah, kalau jaiz akli misalnya begini. Jaiz akli 10 itu sama dengan 5 ditambah 5. Tapi 10 juga bisa 6 ditambah 4. Kayak gitu. Nah, itu jaiz akli. Jadi ada kemungkinan iya, ada kemungkinan tidak. Contohnya jika seorang mengatakan tahun ini rumah kamu bakal bagus kayaknya. Bakal bagus. Itu kan belum terjadi ya. Bisa jadi iya, bagus, bisa jadi tidak. Itu hukum jaiz. Bisa lagi ada yang bilang, ih nanti kayaknya anak kamu laki-laki deh. Walaupun di zaman sekarang udah bisa kelihatan ya. Ini misalnya kita nggak ngelihat teknologi, misalkan zaman dulu nih. Kayaknya anak kamu laki-laki deh. Itu bisa iya, bisa tidak. Orang bisa percaya nanti bakal dia jadi laki-laki. Orang juga bisa tidak percaya, bener aja, masa iya laki-laki ya kan, bisa iya bisa enggak, itu namanya jaiz akli. Ya, ada wajib akli, muhal akli, sama jaiz akli. Nanti ada lagi satu tambahan nih, yaitu namanya hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan tuh gimana? Kita dari kecil udah tahu api itu bisa bakar kertas. Terulang-ulang kita masuk SD, kita ngelihat orang, kita ngelihat api itu bisa bakar kertas. Secara tidak langsung itu kebiasaan dari kecil kita ngelihat, wah benar nih api itu bisa bakar kertas. Di benak kita akan ada pikiran, mustahil dong kertas tidak terbakar kalau kena api, gitu kan. Nah, kemustahilan di situ sama kemustahilan yang tadi hukum akal itu berbeda. Jadi hukum kebiasaan sama hukum akal itu berbeda. Jadi hukum kebiasaan mustahil sama hukum akal mustahil itu beda. Kalau di hukum akal wajib, ya udah wajib. Kalau mustahil ya mustahil, tidak akan terjadi. Tapi kalau misalkan kertas bisa bakar api, itu kan bisa jadi tidak terjadi. Hukum kebiasaan kan bisa jadi tidak terjadi. Kayak misalkan langit mendung, wah kayaknya mau hujan nih. Biasanya emang kalau langit mendung itu mau hujan. Nah itu namanya apa? Hukum adat, kebiasaan. Kita udah sering lihat bahwasanya langit mendung ini bakal hujan. Tapi bisa jadi tidak hujan, cuma lewat doang ya kan. Jadi ketika kita berpikir, wah langit hujan, pasti hujan. Nah kepastian itu wajib di situ, itu wajib kebiasaan, hukum kebiasaan, hukum adat, bukan wajib muhal gitu, bukan wajib muhal, beda ya. Nanti hukum akal sama hukum kebiasaan dibedakan dalam tauhid. Wajibu dan wajib ala kulli mukallafin, bagi setiap mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah Islam, baligh dan berakal. Kalau dalam fikih simpelnya mukallaf itu apa sih?
Mukallaf itu orang Islam pertama. Kedua, orang yang baligh. Ketiga, orang yang berakal. Jadi kalau misalkan orang gila itu nggak wajib gitu. Lanjut dulu ya. Wajib dan wajib ala kulli mukallafin, atas setiap orang yang mukallaf syar'an, halnya secara aturan agama syariat, ayya'rifa, agar mengetahui siapa mukallaf, ma akan apa-apa yajibu, yang wajib. Yang wajib apa? Ma yang wajib mukallaf fi haqqi maulana, pada hak Allah ya, fi haqqi maulana, pada hak Tuhan kita, jalla, halnya agung, wa azza, dan luhur, wama, dan apapun, yastahilu, yang mustahil, apa ma, wama, dan apapun, ya juzu, yang boleh, apa ma. Jadi bagi orang mukallaf secara syariat itu wajib mengetahui eh, wajib mengetahui kewajiban Allah, sifat mustahilnya Allah, sifat jaiznya Allah. Jadi nanti kan ngaji nih sifat 20, nanti ada sifat 20. Sifat 20 itu sifat wajib bagi Allah. Ada nanti sifat mustahil bagi Allah. Ada nanti sifat jaiz bagi Allah. Nah, orang yang mukallaf itu wajib mengetahui itu. Mukallaf itu orang yang udah masuk Islam, orang yang sudah sampai balik, dan orang yang berakal. Jadi kalau orang gila mah nggak wajib tahu ya, karena nggak punya akal. Sama anak kecil yang belum balik juga nggak wajib tahu. Wakada, dan demikian juga yajibu, wajib alaihi, atas seseorang ya, atas mukallaf, ayya'rifa, agar mengetahui, misla dzalika, akan seperti demikian, fi haqqir rusuli, pada haknya rasul, alaihim, itu tetap atas rasul, as-salatu, adapun salawat, wassalamu, dan salam. Nah, demikian juga sifat-sifat yang ada pada rasul ya, sifat wajib bagi rasul yang ada 4, sifat mustahilnya, sifat jaiznya. Jadi di awal-awal Al-Imam Sanusi katakan menjelaskan tentang hukum akal, terus juga ditambah tadi hukum kebiasaan. Nah, setelah itu beliau katakan orang-orang yang mukallaf itu diwajibkan mengetahui sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiznya Allah, begitu juga sifat wajib, mustahil, dan jaiznya Rasul. Nanti kedepannya bakal dijelasin kenapa sifatnya 20 gitu kan. Enggak 99 kayak di Asmaul Husna gitu kan. Nanti dijelasin lah. Butuh referensi soalnya. Nah, terus haknya Rasul. Ya, sebenarnya Nabi dan Rasul sih. Di situ nggak ada, kalau di kitab nggak ada tulisan nabinya kan di situ. Rasul doang ya. Jadi tambahan dikit mungkin ya. Nabi itu totalnya itu ada 124.000 Nabi itu. 124.000. Sedangkan Rasul itu totalnya ada 313. Itu yang kita tidak ketahui, tapi yang wajib kita ketahui hanya 25. Banyak Nabi Syis misalkan ya, anaknya Nabi Adam, itu juga Nabi. Bahkan ada riwayat yang mengatakan Abdul Muttalib itu minal anbiya, dari kalangan Nabi juga. Jadi aslinya Nabi itu banyak ya, Nabi itu banyak. Pembawa berita untuk ajaran agama Islam itu banyak. Cuman yang wajib kita ketahui hanya 25. Ini kalau di Indonesia ini, isi daripada kitab Ummul Barohin ini terus-terus dilantunkan. Misalkan setelah azan asar ya kan, wujud kidam bako mukholafat, itu anak-anak kecil lu pada apa lo? Kalau di sana begitu nggak? Ada pernah dengar kayak gitu? Masih ada.
Sekarang ada masih? Sekarang. Mungkin untuk pertemuan kali ini sampai situ dulu. Ya. Mungkin ada yang bisa dipertanyakan. Nanti soalnya nanti untuk kedepannya nanti kita bakal bahas 4 sifat ini, agak panjang. Sifat salbiyah, ma'nawiyah, ma'ani, itu nanti lebih ngejelimet lagi. Jadi itu alat-alatnya harus dipikirin tuh alat-alatnya tuh. Ada wajib akli, muhal akli, sama jaiz akli. Ini alat-alat yang nanti untuk diaplikasikan ke sifat-sifat Allah dan Rasul. Yang pertama kali menggunakan istilah ahlu sunnah itu komentar daripada Abdullah bin Abbas dalam kitabnya Tanwirul Miqbas. Jadi ada kitab Tanwirul Miqbas, di situ ada ayat, saya lupa. Cuman ayatnya kurang lebih berbunyi begini. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Nah, di situ ada komentar, ada tafsir yang dituliskan oleh Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan ini pendapat ahlu sunnah. Nah, itu kata ahlu sunnah sendiri pertama kali keluar dari era sahabat itu. Terus seiring berjalannya waktu, para tabi'in saling mendefinisikan apa itu ahlu sunnah. Cuman untuk definisi ahlu sunnah wal jamaah, mereka itu siapa? Kalau digabung semua itu belum nemu saya riwayatnya. Yang ada terpisah, karena istilah itu baru ada di masa Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Nah, keterangan tambahan juga ada dalam kitab kata Syekh Murtado Az-Zabidi, idza utliqa ahlu sunnah wal jamaah humul asy'ariyah wal maturidiyah. Jadi jika disebut siapa sih ahlu sunnah wal jamaah? Ahlu sunnah wal jamaah itu golongan yang mengikuti Al-Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Imam Al-Asy'ari sama Imam Al-Maturidi ini nggak pernah ketemu. Beda, nggak pernah ketemu. Masanya juga beda. Syafi'iyah kebanyakan Asy'ariyah. Malikiyah kebanyakan Asy'ariyah. Hanabilah sebagian ada Maturidiyah, sebagian ada Asy'ariyah. Malikiyah, Asy'ariyah. Kalau mazhabnya Imam Abu Hanifah, Asy'ariyah. Kebanyakan kayak gitu. Golongan besar, ya kita ngikut Imam Al-Asy'ari. Imam Al-Asy'ari. Walaupun kalau kita melihat sejarahnya, Imam Al-Asy'ari ini unik. Karena beliau lahir dari dari rahim Mu'tazilah. Mu'tazilah itu golongan yang apa-apa menggunakan akal, ya. Menggunakan akal. Satu guru yang sama sebenarnya. Satu guru yang sama. Jadi cerita dikit ini ya. Ini nggak buru-buru kan? Dulu di Masjid Raya Basrah itu terkenal ulama hebat. Ulama ini jugalah yang pertama kali membiasakan atau pertama kali yang terkenal dengan ahli zuhud. Sebelum adanya disiplin ilmu tasawuf ya. Itu Al-Imam Hasan Al-Basri. Dikatakan Al-Imam Hasan Al-Basri ini waktu kecilnya itu pernah disusui oleh istri daripada baginda Nabi. Tapi nggak tahu nih istri yang mana. Nggak tahu istri yang mana. Dikatakan begitu ya, Al-Imam Hasan Al-Basri. Jadi beliau punya majelis di Masjid Raya Basrah. Nah, di salah satu muridnya itu ada Wasil bin Atha. Satu pengajian, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ini katakan, Ahlul kabair la yakhluduna finnar. Orang-orang pendosa besar itu tidak akan selamanya di neraka. Mau orang bermaksiat apapun, dia tidak akan kekal di neraka. Umat Kanjeng Nabi pasti nanti masuk surga. Nah, kayak gitu, kata Al-Imam Hasan Al-Basri. Nah, Wasil bin Atha ini tidak satu pemahaman dengan gurunya ini. Akhirnya dia menyendiri Wasil bin Atha ini.
menyendiri daripada majelisnya Al-Imam Hasan Al-Basri. Nah, menyendiri ini bahasa Arabnya i'tazala ya'tazilu, maka lahirlah daripada golongan yang dipimpin oleh Wasil bin Atha itu Mu'tazilah. Karena dia berlandasan akal. Orang masuk neraka ya udah masuk neraka. Pemikirannya begitu. Pendosa besar ya udah neraka selamanya. Tapi kan ahlu sunnah tidak seperti itu. Ya, ahlu sunnah seberapa banyak pendosa tetap nanti dia masuk surga. Awal mulanya kayak gitu. Nanti banyaklah kayak semacam Syiah, perpecahan. Itu nanti pembahasannya di akidah. Kita fokus ke tauhidnya. Cuman asal mula ideologi lahirnya ilmu kalam dari situ.